Apa itu komensalisme? Jadi, komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana salah satu pihak ada yang diuntungkan, sementara itu, satu pihak lainnya tidak merasa dirugikan. Selain itu, ada juga jenis-jenis komensalisme. Yang pertama ada inquilinisme, yang kedua metabiosis, yang ketiga poresi, yang keempat poresia, dan yang kelima epizoisme. 1. Inquilinisme. Inquilinisme adalah jenis hubungan simbiosis yang dimana dua organisme terlibat. Organisme satunya yang disebut inquilin hidup di dalam atau pada tubuh organisme yang lainnya yang juga disebut tuan rumah, tanpa memberikan keuntungan maupun kerugian yang signifikan bagi si tuan rumah. Contohnya, seperti burung yang bersarang di pohon. Yang kedua, metabiosis. Metabiosis merupakan simbiosis yang umum terjadi di alam. Simbiosis ini melibatkan dua organisme yang dimana satu organisme menyediakan lingkungan yang sesuai bagi organisme lainnya untuk hidup dan berkembang. Contohnya, seperti ikan remora dan ikan hiu. Ketiga ada poresi. Poresi adalah suatu bentuk interaksi antara dua organisme yang dimana organisme tersebut menempel pada organisme lainnya untuk bertujuan mendapatkan transportasi dan perlindungan. Contoh poresi adalah kutu buku. Kutu buku biasanya menempel pada serangga seperti kumbang ataupun lebah untuk mendapatkan transportasi ataupun berpindah tempat. Poresia. Poresia adalah salah satu jenis hubungan simbiosis yang umum terjadi di alam, di mana satu organisme hidup di dalam tubuh organisme lainnya dan memberikan keuntungan kepada inang. Epizoisme. Epizoisme adalah salah satu jenis hubungan simbiosis yang umum terjadi di alam, di mana satu organisme hidup di permukaan tubuh organisme lainnya dan memberikan keuntungan kepada inang. Ciri-ciri komensalisme yang saya akan jelaskan ada 4. Yang pertama ada hanya satu pihak yang diuntungkan. Jadi hanya ada satu spesies yang diuntungkan. Misalnya seperti hiu dan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil akan mengikuti hiu untuk memakan sisa makanan yang dimakan oleh hiu. Tetapi hiu juga tidak akan terganggu oleh kehadiran dari ikan-ikan kecil tersebut. Yang kedua ada pihak lain tidak dirugikan atau tidak merasa diuntungkan. Ciri yang ketiga ada hubungan bersifat fakultatif tidak obligat. Karena komensalisme tidak pernah bergantung pada organisme lain untuk bertahan hidup. Sedangkan obligat tersendiri bergantung pada organisme lain untuk bertahan hidup. Contohnya lebah madu dan bunga. Lebah madu mendapatkan serbuk sari dari bunga untuk sumber daya sendiri. Dan bunga mendapatkan serbuk sari untuk menyebarkan ke daerah. Yang terakhir ada hubungan dapat bersifat temporer atau permanen. Jadi maksudnya hubungan dapat bersifat temporer dapat layu dan mati kapan saja karena minat seseorang pada hubungan tersebut dapat berubah. Sedangkan hubungan dapat bersifat permanen jika seseorang tersebut tertarik pada hubungan tersebut dan akan memeliharanya. Contoh dari hubungan sifat temporer adalah hubungan burung kuntul dengan hewan ternak herbivora karena terjadi saat ketika makan rumput saja. Sedangkan contoh dari hubungan permanen adalah tumbuhan epifit yang menempel pada pohon.